Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi bagaimana caranya agar kita dapat menghidupkan rasa? Caranya kita mulai mengamalkan amalan tersebut satu persatu bertahap-tahap. Mulai dari dasar istinja kita, kemudian kita mulai menjaga indera jasad ini. Intinya kita mulai meniadakan keduniaan kita. Kita mulai menerima tentang kehendaknya Allah, nikmat yang diberikan Allah Ta'ala, yaitu dengan perbanyak kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala telah memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita selama ini, baik rezeki, kesehatan, umur yang panjang, bahkan nafas ini masih kita bisa hirup, masih beraktivitas keluar dan masuk melalui hidung ini. Maka disitulah mulai kita manfaatkan nafas ini untuk Allah Ta'ala, agar nafas ini menyelimuti kita, agar nafas ini mulai bercahaya, agar nafas ini dapat bersinar terang, sehingga kita selalu mengingat Allah. Karena nafas ini adalah kendaraan buat kita. Nafas ini adalah kendaraan kita untuk mi'raj menuju Allah Ta'ala. Nafas inilah yang membuat terang jiwa kita sebagai jalan jembatan agar Nur Muhammad, hakikat diri kita, insya Allah dapat menyelimuti jiwa kita, sehingga jiwa kita bercahaya. Maka insya Allah hiduplah rasa kita. Kalau kita bersangka yang baik terhadap Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memberikan kita rasa sabar, rasa ikhlas, kesetiaan. Jasad kita ini akan terbimbing untuk selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka disitulah kita mulai melihat Allah Ta'ala di dalam kehidupan ini. Di balik sesuatu itu ada Allah, semuanya Allah, tiada lagi yang lain. Itulah rasa kita yang telah hidup. Disitulah rasa itu akan hidup, sehingga ketika kita merenungi diri, kita banyak merenungi diri dengan kelubuan kita, dengan ketidakberdayaan kita, dengan ketidakmampuan kita, hanya semata-mata untuk Allah Ta'ala. Hanya semata-mata kemampuan itu hanyalah milik Allah Ta'ala. Segalanya adalah milik Allah Ta'ala, sedangkan kita hanyalah sebagai wadah diam kosong, sedangkan kita hanyalah sebagai titipan semata. Maka insya Allah dengan kelubuan itulah hayalan kepala ini akan berkurang. Ingatan ini akan kosong ketika kita bertafakur ataukah berzikir. Rasa kitalah yang akan hidup di saat itu. Jiwa kitalah mulai aktif, mulai hidup, mulai bercahaya, dan mulai berjalan, mulai mi'raj menuju kehadirat Allah Ta'ala. Mulailah kita mengalami berbagai macam kegaiban dari Allah Ta'ala. Itulah kebesarannya Allah Ta'ala. Nafas itu akan terasa dingin. Itu pun adalah merupakan suatu rasa. Kita dapat merasakan nafas yang dingin. Kemudian kita dapat merasakan panjangnya nafas yang kita hirup ataukah kita keluarkan. Itu juga adalah merupakan suatu rasa, suatu kenikmatan rasa, sesuai dengan keikhlasan hati kita, sesuai dengan kesabaran kita. Semakin kita bersabar, semakin kita ikhlas, maka rasa itu akan semakin bercahaya, semakin menyelimuti batang tubuh ini. Kita akan bercakap-cakap dengan Allah Ta'ala. Maka sopanlah ketika kita ingin memasuki sejadah, ataukah kita ingin melaksanakan sholat, ataukah tafakur. Jalanlah dengan penuh rasa takut kepada Allah Ta'ala. Janganlah dengan penuh rasa kehinaan, rasa rendah kepada Allah Ta'ala. Berzikirlah dengan penuh rasa ketidakmampuan apapun kepada Allah Ta'ala, dengan ketidakberdayaan kita karena Allah Ta'ala. Maka di situ Allah akan memberikan kita kemampuan. Maka di situ Allah akan memberikan kita keyakinan, yaitu dengan menghidupkan rasa kita, sehingga kita dapat merasakan begitu dahsyatnya kebesaran Allah Ta'ala. Sesungguhnya kita tidak mampu, kita tidak berdaya jika Allah Ta'ala tidak mengkehendakinya. Apa yang telah Allah Ta'ala berikan sebagai renungan tersebut dapat bermakna dalam perjalanan jiwa kita, dapat tersambung sampai kepada
Allah Ta'ala dengan ketidakberdayaan kita tersebut. Ketika kita mengamalkan sholat tanpa disengaja, tiba-tiba kita menitiskan air mata kerinduan terhadap Allah Ta'ala yang begitu dahsyat, membuktikan awalnya rasa kita ini telah hidup dan aktif, mulailah tersambung kepada Allah Ta'ala. Itu maksudnya agar kita kembali merenungi diri kita. Kita berdiri, kita harus berakidah, bertauhid kepada Allah Ta'ala. Kemudian ketika kita ruku, kita harus kembali merenungi diri kita, dari mana asalnya kita. Kemudian ketika kita sujud, itulah hakikat diri kita. Kita harus kembalikan segalanya ke hakikat diri kita, dari yang ada ini sampai kepada yang tiada, yaitu dengan cara menghilangkan keakuan ini, keikuan pada diri kita. Maka insya Allah kita akan tahu jalan pulang kita nanti. Selalu merindukan Allah Ta'ala dan selalu dekat kepada Allah Ta'ala, sebagaimana yang telah diisyaratkan Allah Ta'ala melalui dinding rasa ini. Itulah dengan tangisan dan air mata yang telah kita keluarkan tanpa sengaja ketika kita melaksanakan sholat ataukah tafakur. Jarang sekali kita alami kecuali Allah Ta'ala menggetarkan rasa ini, menghidupkan rasa ini, karena Allah lah yang maha menggetarkan rasa kita. Allah lah yang bisa menghidupkan rasa ini dan membolak-balikannya. Insya Allah, maka itulah sebagai jalan pulang kita. Maka itulah sebagai jalan agar kita selalu mengingatnya dan untuk selalu kita mendekatkan diri kepadanya. Itulah dengan tuntunan hakikat diri kita, itulah rasa ini. Ketika kita belajar untuk mengenal diri, hakikat diri sampai bermarifat, berarti kita belajar untuk ikhlas, mengikhlaskan segalanya, yaitu kita menerima segala macam ujian atau musibah dan kesenangan itu, dan wajib kita terima dengan keikhlasan, dengan penuh kesenangan terhadap Allah Ta'ala. Maksudnya kita belajar untuk mengikhlaskan hati ini sehingga kita dapat tersambung ke Allah Ta'ala. Di dalam kehidupan ini kita menyadari jika kita ada pemiliknya dan ada pula yang mengatur kita dalam kehidupan ini. Kita jadikan semuanya itu sebagai ilmu hikmah dalam kehidupan kita, sebagai pelajaran hidup, agar insya Allah kita dapat lebih bertakwa lagi, kita dapat lebih dekat lagi kepada Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Berbeda dengan ilmu karomah, hanya cuman suatu ketika dia akan menggiring kita, membuat kita menjadi rasa memiliki dan tidak mau menerima tentang penderitaan, padahal sesungguhnya itu adalah ilmu yang sangat bermanfaat dan bermakna untuk kita jalankan dan kita terima dari Allah Ta'ala, sehingga timbul rasa dendam pada hati ini. Maka terhijablah kita ketika kita ingin belajar untuk mengenal diri dan hakikat diri. Itulah perbedaan antara ilmu tentang kesaktian karomah dan ilmu belajar mengenal diri ini. Kalau kita belajar mengenal diri ini, insya Allah kita akan mendapat karomah tanpa kita niat dan rencanakan, tetapi semuanya sudah ada di situ. Tetapi kalau khusus untuk karomah, maka ada ilmu dan amalannya. Insya Allah semoga kita pun dituntun oleh Allah Ta'ala. Insya Allah, amin. Singkatnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.